boleh perkenalan dirinya? Nama saya Kenzi. Oke, Kenji dari agama? Buddha. Oke, dari agama Buddha ya. Aku mau pertanyaan nih. Bagaimana cara kamu menciptakan kerukunan antar umat beragama? Sebagai umat Buddha, saya menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan cara menghormati perbedaan kepercayaan, tidak memaksa keyakinan, dan berbuat baik kepada semua orang tanpa membedakan agama. Nah, apa sih satu contoh tindakan intoleransi beragama yang kamu ketahui? Salah satu contoh tindakan intoleransi beragama adalah pelanggaran pendirian rumah ibadah agama minoritas, misalnya sebuah vihara atau gereja yang ditolak pembangunannya karena tekanan dari kelompok tertentu yang tidak mau menerima keberadaan agama lain. Kemudian, apa sih yang kamu lakukan sebagai umat beragama Buddha dalam menghindari tindakan tersebut? Sebagai umat Buddha, saya akan berusaha memahami ajaran agama lain dengan pikiran terbuka, tidak membenci atau merendahkan keyakinan orang lain, dan menghindari ujaran kebencian. Berarti itu gitu ya. Baik, sekian dari agama Buddha. Saya ucapkan terima kasih. Oke, halo. Saya sekarang di sini bersama dengan Kak Vanesia. Sama Venesia. Vanesia. Di sini Vanesia agamanya? Agama Hindu. Oke, dari agama Hindu nih, aku mau tanya seputar keterkaitan tentang intoleransi ya. Yang pertama, sebagai umat beragama Hindu, bagaimana sih caranya agar menciptakan kerukunan antar umat beragama? Saya sebagai umat beragama Hindu tuh untuk menciptakan kerukunan antar sesama umat itu dengan cara menghargai perbedaan keyakinan, tidak memaksakan ajaran saya ke yang lain, serta aktif dalam kegiatan sosial lintas agama. Oh, sosial lintas agama itu ya. Kemudian ada nggak sih satu contoh tindakan intoleransi beragama yang kamu tahu? Satu contohnya itu adalah pelarangan pendirian rumah ibadah oleh kelompok tertentu terhadap pemeluk agama lain, karena mereka telah memenuhi syarat administrasi dan legalnya. Ya, itu miris banget ya. Kemudian apa sih yang kamu lakukan sebagai umat beragama Hindu dalam menghindari tindakan intoleransi? Saya berusaha untuk tidak menyebar kebencian terhadap agama lain, baik secara langsung maupun di media sosial. Saya juga membuka diri untuk belajar dari keberagaman serta selalu menanamkan nilai kasih, sayang, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti itu ya. Iya. Baik, demikian dari agama Hindu. Terima kasih Kak. Iya. Halo. Boleh perkenalan dirinya? Perkenalkan, nama saya Arif Adi Pratama dari SIB Pagi. Agamanya? Saya beragama Islam. Nah, dari agama Islam nih, saya mau tanya-tanya, bagaimana sih cara kamu menciptakan kerukunan atau umat beragama? Sebagai orang yang beragama Islam, cara-cara kami untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama itu dengan menghormati perbedaan keyakinan dari agama orang lain, kemudian membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan umat beragama lain, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar umat beragama seperti kegiatan sosial dan budaya, kemudian mengikuti ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang dan toleransi seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Oke, itu ya berarti caranya ya. Lalu ada bahasanya intoleransi. Apa sih satu contoh tindakan intoleransi beragama yang kamu tahu? Contoh tindakan intoleransi beragama yang dapat kita lihat adalah diskriminasi terhadap umat beragama lain waktu memberikan pelayanan publik atau kesempatan kerja. Iya benar juga ya, itu benar dialami ya. Kemudian nih, apa yang kamu lakukan sebagai umat beragama Islam dalam menghindari tindakan intoleransi itu? Sebagai orang yang beragama Islam, cara kami untuk menghindari intoleransi itu adalah dengan mengikuti ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang dan toleransi, terus menghormati perbedaan keyakinan dan menghormati agama orang lain, membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan umat beragama lain, menghindari tindakan diskriminatif terhadap umat agama lain. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga dan sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kita untuk berlaku baik dan kasih sayang terhadap semua orang, termasuk umat beragama lain. Wah, begitu ternyata ya. Oke, jadi sekian aja nih dari agama Islam. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Dadah. Halo. Hai. Boleh perkenalan dirinya? Perkenalkan, nama saya Giovanni dari kelas SIB Pagi. Oke.
Oke, agamanya? Agamanya Kristen Protestan. Oke, agama Kristen Protestan. Nah, di sini saya mau nanya seputar tentang agama Kristen, yaitu yang pertama, bagaimana sih cara kamu menciptakan kerukunan antar umat beragama? Nah, seperti yang sudah ada di referensi Alkitab sendiri ya, Markus 12 ayat 31, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebagai umat Kristen, saya menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang agama. Sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus, saya belajar untuk menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan iman saya kepada mereka, serta bersikap ramah, terbuka dalam berdialog, dan mau bekerja sama dalam kegiatan sosial lintas agama. Oke, kemudian nih, ada tentang tindakan intoleransi. Apa sih satu contoh tindakan intoleransi beragama yang kamu tahu? Salah satu contohnya yang saya tahu itu adalah pelarangan atau perusakan rumah ibadah milik agama lain ya, seperti penolakan pembangunan gereja, masjid, atau tempat-tempat ibadah lain karena adanya perbedaan agama. Tindakan ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap hak kebebasan beragama dan bertentangan dengan semangat kasih. Nah, begitu ya. Kemudian apa nih yang kamu lakukan sebagai umat beragama Kristen dalam menghindari tindakan intoleransi? Saya berusaha untuk menghidupi kasih Kristus dalam tindakan nyata, seperti menghargai keyakinan orang lain, tidak menyebarkan kebencian atau prasangka, serta aktif dalam kegiatan bersama yang melibatkan umat lintas agama. Saya juga berdoa agar Tuhan memberikan saya hikmat dan kerendahan hati untuk selalu membangun damai dan bukan memecahkan belah. Ada juga nih referensinya nih Kak, yaitu berusahalah hidup damai dengan semua orang yang tertulis di Ibrani 12 ayat 14. Oke, ternyata begitu ya dari agama Kristen. Baik, sekian saja cukup untuk agama Kristen. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, halo. Halo, Oke, boleh perkenalan dirinya? nama saya Sufiani Sinaga. Oke, agamanya? Saya beragama Katolik. Oke, agama Katolik ya. Di sini saya mau bertanya nih mengenai bagaimana sih cara kamu menciptakan kerukunan antar umat beragama? Sebagai umat Katolik ya, aku berusaha menciptakan kerukunan dengan cara saling menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Aku percaya semua agama punya nilai kebaikan masing-masing. Jadi daripada fokus ke perbedaan, aku lebih pilih untuk kerjasama dalam hal kebaikan, kayak kegiatan sosial bareng. Aku juga mencoba menerapkan ajaran Yesus tentang kasih, yaitu mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang agamanya. Oh, ternyata begitu caranya ya. Kemudian nih, ada bahasanya intoleransi. Apa sih satu contoh tindakan intoleransi yang kamu tahu? Salah satu contoh yang sering terjadi itu penolakan pembangunan rumah ibadah agama tertentu oleh kelompok mayoritas. Padahal secara hukum kan mereka udah memenuhi syarat, tapi tetap ditolak hanya karena beda agama. Itu menurutku banyak intoleransi karena menghalangi hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya. Kemudian nih, apa yang kamu lakukan sebagai umat beragama Katolik dalam menghindari tindakan intoleransi itu? Aku coba untuk nggak gampang ngejudge atau menilai agama lain secara negatif. Kalau ada perbedaan, aku lebih pilih untuk berdialog secara baik, bukan malah memperkeruh suasananya. Dalam keseharian, aku juga diajarin untuk jadi saksi kasih Tuhan, artinya menunjukkan kasih dalam kebaikan ke semua orang, bukan cuma ke sesama Katolik aja. Jadi dengan cara itu aku berusaha hidup damai dan nggak ikut-ikutan dalam tindakan intoleran. Begitu ternyata ya. Oke, tentang agama Katolik mungkin sekian saja yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih.